Kisah ini aku alami sekitar tahun 2000-an awal di kampung halaman saya, daerah Payakumbuh, Sumatera Barat. Cerita ini tidak terlalu panjang, namun cukup horor di sepanjang kisah hidup saya. Saat itu saya masih ABG, kisaran umur 15 sampai 18-an tahun. Saya yang saat itu masih sekolah sudah mulai kerja keras mencari uang tambahan untuk sekedar mencukupi keperluan sehari-hari. Jenis pekerjaan yang saat itu saya pilih adalah menjadi kernet truk yang kebetulan dimiliki oleh tetangga sekampung saya. Jenis pekerjaan yang saat itu saya pilih adalah menjadi kernet truk yang kebetulan dimiliki oleh tetangga sekampung saya. Saat itu jenis muatan yang biasa kami angkut bermacam-macam, mulai dari sekam atau kulit padi, batu bata merah, kayu, dan lain sebagainya, sesuai muatan truk pada umumnya. Untuk sekali pengiriman biasanya kami beranggotakan 3 sampai 4 orang. Semuanya seumuran, sedangkan sopirnya adalah adik dari yang punya truk. Pada suatu hari, kami membawa muatan atap dari daun nira akan diantar ke lokasi pembuatan batu bata merah di pinggir desa, tapi jauh dari rumah penduduk. Saat itu hari sudah malam, sekitar jam 11-an. Kata yang punya truk, muatannya dibongkar besok pagi saja. Tapi kami yang masih berjiwa muda dan merasa masih punya tenaga lebih malah ngeyel dan tetap ingin bongkar muatan malam itu juga. Padahal pemilik truk sempat mewanti-wanti kami dengan perkataan hati-hati saat di lokasi bongkar muatan tersebut. Lokasi kami bongkar muatan saat itu berjarak sekitar 5 km dari jalan besar dan masuk membelah belantara. Di sekelilingnya masih terdapat banyak pohon-pohon dan semak rimbun. Jalan yang kami lalui pun masih berupa tanah becek, enggak rata dan berbatu. Sebenarnya dalam hati kami semua saat itu sempat merasa takut, tapi kami hanya memilih diam sepanjang perjalanan. Setelah nyampe di lokasi, tiba-tiba jantung ini berdebar kencang karena saat hendak membuka pintu truk, kok gak bisa kebuka. Tiba-tiba aroma bunga melati tercium di dalam kabin truk itu. Wangi sekali. Kedua pintu kiri dan kanan semua pada ngancing. Entah gak tahu kenapa, wajah-wajah panik mulai terbias. Butuh beberapa menit buat kami membuka pintu dengan paksa, rada keras. Akhirnya, sekitar 5 menitan itu, kedua pintu langsung terbuka juga, kiri kanan bersamaan. Tanpa banyak bicara, kami langsung turunkan muatan dengan cara dilempar, karena memang barangnya ringan dan gak akan rusak jika dikasarin.
kami sedang menurunkan barang, sopir tiba-tiba memarahi kami untuk segera cepat menyelesaikan dan segera meninggalkan tempat. Sekitar 10 menitan kerjaan selesai, kami langsung naik ke kabin truk dan hal lain pun mulai terjadi. Pintu yang tadi susah dibuka sekarang malah gak mau tertutup, alias gak mau ngancing. Mesin sudah hidup, tapi pintu tetap gak mau terkunci. Sambil kami tahan pintu pakai tangan, truk pun jalan pelan. Dan bagian paling horor pun terjadi. Saat truk meliuk pelan, terguncang oleh jalan yang tak rata, tiba-tiba sopir ngegas dengan spontan sambil dia terlihat melihat ke spion dengan wajah tegang. Dia cuma diam, tapi seakan ketakutan. Saya dan teman satunya juga diam karena rada aneh suasananya. Akhirnya 10-15 menitan sampai juga di rumah pemilik truk. Dan kami turun dan langsung tidur di ruang tengah tanpa ada obrolan. Besok paginya barulah si sopir cerita. Semalam dia memarahi kami untuk segera meninggalkan tempat karena saat itu dia melihat wanita cantik di balik pepohonan sedang mengawasi kami. Namun saat abang sopir hendak menghampirinya, wanita itu berubah menjadi sosok tinggi, besar, tanpa muka. Dan satu lagi, mengapa dia injak gas secara mendadak? Karena saat itu dia melihat melalui spion ada sekitar 5 makhluk berwujud wanita terbang membuntuti di belakang bak truk. Sosok itu memakai baju putih dan memiliki mata bersinar merah dengan mulut menganga lebar. Kondisi sopir pagi itu demam tinggi hingga seminggu lamanya, dan pemilik truk pun sedikit tertawa karena dia sudah mewanti-wanti dari awal. Kaminya saja yang ngeyel. Sekian cerita dari saya. Terima kasih banyak untuk tim Nyawiji TV.